Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfian Syahputra dari kelas IQ 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa instruksi dasar dari review. Yang pertama di sini adalah array konstan. Kita bisa lihat ada boolean array satu dimensi dan dua dimensi yang nilai on/off-nya diatur konstan, nyala dan mati pada bagian diagram di sebelah kanan. Seperti ini. Untuk membuatnya sederhana, kita hanya perlu mengambil lampu LED di sini, kita letakkan, lalu kita change to array, kita lebarkan jumlahnya. Misal sini saya mau menjadikan sebagai 6 buah. Setelah itu kita mendapatkan indikator di sini, lalu bisa kita buat constant. Kita ambil nilai true atau false constant, kita jadikan array dan kita luaskan sesuai dengan jumlah LED yang kita buat, boolean yang kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu bisa kita sambungkan. Dan untuk membuatnya menjadi dua dimensi, kita hanya perlu menambahkan ini. Nah, setelah itu kita bisa juga sesuaikan yang bagian kanan agar menjadi dua dimensi. Bisa kita jalankan. Kita akan atur nilai. Nah, dan seperti ini. Lalu yang kedua ini array control dan indikator. Jadi kontrol ini sebagai write dan nilainya akan dibaca pada atau ditampilkan di indikator sebagai read. Contohnya seperti ini. Nah, untuk membuatnya itu sederhana. Misal saya akan mengaktifkan LED dengan toggle switch. Toggle-nya sebagai kontrol dan LED-nya sebagai indikator. Kita jadikan array. LED juga kita jadikan array. Lalu kita perbanyak. Nah, di bagian blok diagram ini bisa langsung kita sambungkan saja. Hasilnya akan seperti ini. Yang ketiga adalah case structure, untuk menentukan case atau kasus mana yang akan dieksekusi. Bisa dilihat di sini ada 4 grafik sinyal dengan 4 cara berbeda untuk memilih sinyalnya. Bisa dengan string, boolean, ring number, dan ring string. Untuk membuatnya ini sederhana. Yang pasti kita perlu case structure. Kita perlu grafiknya, waveform graph, dan saya akan mengontrol menggunakan ring, text ring. Di sini saya atur datanya, edit item, insert, utama kotak, terus 3, lalu sinus. Oke. Nah, selanjutnya bisa kita cari simulate signalnya. Kita pilih yang input ini. Frekuensinya kita jadikan 100 saja. Karena ada 3 pilihan, kita bikin 3.
pisahkan dulu sesuai nolnya. Untuk sinyal segitiga, dan ini untuk sinyal kotak. Kita hubungkan ringnya ke dalam case structure. Saya lihat di sini hanya ada 2. Bisa kita tambahkan dengan cara add case after. Karena tadi yang pertama sinus, maka sinus kita taruh di 0 default. Kita hubungkan waveform graphnya ke dalam outputnya. Dan untuk yang kedua bikin segitiga, dan yang ketiga kotak. Dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kembali ke case structure, kali ini untuk akses keamanan. Jika passwordnya benar, maka akan muncul akses OK. Namun jika passwordnya salah, maka akan muncul akses denied dan blinking merah seperti ini. Lalu yang kedua, jika kita ketik NIM kita, akan muncul pesan berikut dan lain-lain sesuai dengan apa yang kita tulis di case structure ini. Lalu untuk membuatnya, yang pertama kita perlu string control dan indikator. Kita bikin 2. Pertama ini untuk password. Yang kedua ini untuk pesan. Kita rapikan sedikit. Kita bikin 2 case structure. Yang pertama untuk password, kita bikin string constant seperti misal 1 2 3 4, lalu kita kasih komparator sama dengan lalu kita sambungkan karena nilainya ada boolean, hanya ada true dan false. Lalu untuk indikatornya bisa kita taruh sini. Lalu untuk kondisi true, apabila passwordnya benar, kita bikin string constant. Kita sambungkan. Lalu untuk kondisi false, demikian kita bikin string constant. Lalu kita sambungkan. Untuk membuat blinknya, kita bisa klik kanan ini, lalu kita operation, kita create property node, kita pilih blinking, tambahkan gerbang node pada boolean.
sambungkan gerbang node-nya, kita ambil keluaran dari gerbang ke barat. Oh, ini ada kesalahan, kita sambungkan ke sini, ke blinking. Kita jadikan read dulu. Oke, kita jadikan write biar betul. Selanjutnya untuk ketik name sama, kita taruh di sini, sambungkan ke case structure. Misal apabila name-nya adalah 2250, kita bikin string constant, kita bikin nama, sambungkan. Lalu misal name-nya adalah 2249, demikian juga enggak, ini kita ganti saja defaultnya tanggal. Untuk mendapatkan tanggal bisa kita cari get date time. Lalu kita sambungkan date stringnya ke string indikator. Bisa kita coba jika passwordnya 1234, nih sebentar, lalu menjadikan password, kita password display 12345, itu password salah, 53124. Bisa kita coba passwordnya 1234, maka dia benar. Jika passwordnya lebih, wah, namun tidak bekerja, kita coba, ada yang salah. Jika passwordnya salah, maka dia akan blinking. Untuk name ini defaultnya adalah tanggal saat ini juga, dan kita ketikkan 250. Misalnya kita ketikkan 2250, maka akan muncul informasi nama kita. Seperti ini. Lalu selanjutnya itu ada cluster untuk menyimpan dan mengelompokkan beberapa elemen live view dengan tipe data yang berbeda-beda. Dan untuk beralih antara cluster indikator 1 dan cluster indikator 2 ini menggunakan password, karena pada ini case structure-nya itu ditentukan menggunakan password. Apabila passwordnya benar, maka kita akan bisa mengakses cluster indikator 2. Kita akan coba simulasikan. Kita tidak masukkan password, kita bisa mengakses cluster indikator pertama saja. Kita tidak bisa mengakses cluster indikator 2, namun jika kita masukkan password yaitu 1, 2, 3, 4, 5, kita bisa mengakses cluster indikator 2 dengan menggunakan tunggal ini. Selanjutnya saya akan mencoba merangkai ulang. Sini saya akan membuat front panelnya terlebih dahulu. Saya buat 3 cluster. Untuk cluster control, indikator 1,
cluster indikator lagi, indikator 2. Kita rangkai elemen-elemennya. String indikator. Level message. Message. Setelah itu bisa kita urutkan ordernya. Agar tidak ada error ketika menghubungkan ke clusternya, cluster indikator. Kita samakan ordernya. Dengan yang cluster indikator kedua. Maka jika kita simulasikan hasilnya akan seperti ini. Jika kita memasukkan password,
Setelah selesai kita bisa buat untuk block diagramnya. Setelah perbaikan kita bisa buat klaster indikatornya ini konstan, nilai konstannya. Dan untuk nilai false-nya lalu bisa kita uji coba sekarang. Lalu di sini kita punya flat sequence yang fungsinya itu untuk mengeksekusi program secara
berurutan. Di sini kita sudah punya 3 LED yang akan menyala bergantian dari kiri, tengah ke kanan, dan seperti ini. Dan untuk melanjutkannya lagi kita hanya perlu menekan stop. Untuk membuatnya pertama kita perlu 3 LED. Lalu untuk di blok diagramnya kita buat void sequence dari case structure, ambil dari structure. Untuk menambahkannya bisa kita klik kanan pada framenya, kita add frame after, kita lebarkan. Lalu kita buat satu while loop. Kita buat komparator lebih dari di sini, kita kasih nilai konstan 10 untuk dibandingkan dengan nilai iterasi. Kita ambil konstan yang mirip konstan. Lalu kita ambil booleannya, kita kasih gerbang logika not agar ketika nilainya sudah lebih dari sama dengan 10 dia akan mati. Lalu untuk timernya seberapa cepat lampu akan berkedip dan mati, kita beri di timing. Kasih konstan 100. Dari sini bisa kita copy saja. Ke kotak kedua dan ke kotak ketiga sampai kotak terakhir. Kita ganti dengan boolean. Begitupun dengan kotak ketiga. Dan kotak terakhir kita kasih kontrol. Create control dan kita ambil timingnya.
Dan mari kita simulasikan. Kita lihat di front panel. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya di sini kita punya stack sequence. Jadi stack sequence ini adalah flat sequence yang disusun secara bertumpuk, yang tujuannya itu untuk memperingkas program ya. Dan untuk membuatnya sangat mudah. Jadi karena sebelumnya kita sudah membuat flat sequence, ya tinggal kita copy paste saja. Lalu pada bagian flat sequence ini kita bisa klik kanan pada frame-nya, kita replace with stack sequence. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dan jika di run, lalu selanjutnya function array dan matrix. Kita punya array di sini satu dimensi, dua dimensi, dan mengganti baris 2 kolom 2 dengan 10. Lalu kita punya dua matriks di sini dan hasil transpose matriknya, dan juga kita punya waveform chart untuk menampilkan arraynya. Dan bagaimana membuatnya? Pertama kita buat dulu arraynya, buat dulu waveform chartnya pada front panel. Lalu untuk buat arraynya kita bikin di sini di block diagram memakai numerik. Di bilang numerik constant, kita change to indicator. Kita change to array. Sudah punya array satu dimensi di sini. Numeric array. Lalu kita buat array dua dimensinya. Kita buat 5 sampai 5 kolom. Lalu bisa kita edit bagian block diagramnya, kita sesuaikan. Kita membutuhkan for loop di sini untuk mengenerate nilai arraynya. Ini kita jadikan 5, konstan 5. Sebagai timer. Kita beri random number. Kita masukkan satu plot chartnya dan satu dimensi nomor arraynya. Kita hubungkan.
Nah, selanjutnya di luar for loop kita hubungkan juga agar menjadi 2 dimensi. Tampilkan di chart, lalu kita hubungkan ke 2 dimensi nomor lainnya. Nah, untuk merubah array itu matriks, kita membutuhkan bagian di sini pada array itu matriks. Sekalian kita cari transposnya matriks. Nah, untuk menggantikan, kita buat matriksnya dulu di front panel. Di 5x5 matriks. Change to indicator. Kita hubungkan. Nah, selanjutnya untuk mengganti, misal kita ingin mengganti kolom 2 elemen 1, maka bisa kita menggunakan replace array subset. Kita bikin satu array baru lagi. Untuk melihat hasilnya. Kita bikin konstan di 3, garis ketiga kolom 3. Misal kita ganti nilainya dengan 10 ya. Kita hubungkan. Setelah itu bisa kita coba jalankan. Bisa dilihat di sini ada real matrix, transpose matrix, 1 dimensi array, 2 dimensi array, dan pada baris 3 kolom 3 diganti lainnya.
Selanjutnya string function. Jadi di sini kita punya string function untuk menggabungkan beberapa string control atau mengkombinasikannya, dan bisa juga menghitung panjangnya. Contoh seperti ini. Pada kata pembaharuan ada 11 huruf, dan jika kita kombinasikan akan menjadi seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita memerlukan string control. Lalu 3 string indikator. Lalu kita susun di blok diagramnya. String 1, string 2, combined 1 dan combined 2. Untuk menghitung panjangnya bisa kita menggunakan string length kita jadikan, kita sambungkan. Maaf, kita buat indikator saja dari sini. Untuk string length kita hubungkan string 1, lalu kita cari untuk menggabungkan string concatenate string. Kita hubung-hubungkan. Lalu kita tab konstan, kita ambil tab konstan dan juga endline. Kita gabungkan, kita keluarkan menuju kombinasi 1. Lalu kita ambil lagi concatenate string. Kita ambil dari output concatenate pertama, kita beri tab,
Selanjutnya kita cari format into string, mengubah kata yang kita mau menjadi string. Ini untuk meletakkan angka di belakang koma. Dan untuk kalimat kata terakhirnya kita taruh volt. Kehadiran akan sama seperti di atas. Karena tegangan ini berupa konstan, jadi tegangan ini tidak perlu dimasukkan lagi manual lewat kontrol, namun tidak bisa diubah-ubah lagi. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah bagaimana kita ingin mengubah bilangan numerik menjadi fractional string. Contohnya seperti ini. Jadi nilai dari scale dikalikan dengan random number, kemudian hasilnya ditambahkan dengan nilai offset, kemudian tampilkan jadi fractional string. Yang pertama kita buat dulu konstan, jadi numerik, kita create control, terus skala, ini untuk offset. Lalu kita mencari random number di numerik, kita menggunakan operasi aritmatika.
kita ubah ke dalam bentuk string, fractional string. Number to fractional string. Kita taruh presisi, kita taruh 2. Kita hubungkan output dari penjumlahan dan kita bikin indikator. Dan hasilnya akan seperti ini. Sama. Lalu yang terakhir adalah tab control, yang dimana gunanya itu untuk meletakkan elemen-elemen ke dalam tab yang beda-beda pada front panel view agar tampilan front panelnya ini menjadi lebih ringkas. Dan untuk membuat agar tab control ini beralih otomatis antar tab, kita bisa menggunakan selector. Nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk masuk proses 2 kita harus masukkan password. Lalu untuk masuk ke proses 1 kembali, kita ubah indikator saja. Jadi untuk membuatnya itu bagaimana? Pertama-tama kita perlu mengcopy dulu. Kita sudah membuat cluster control indikatornya, kita copy lagi. Kita akan di bawah ini. Nah, setelah itu pada front panel bisa kita buat tab control pada layout. Cluster indikator ketiga. Masukkan ke pack 1 dan cluster indikator keempat ini kita masukkan ke pack 2. Kita taruh, kita letakkan cluster control keduanya. Samping lalu untuk peralihan tabnya kita buat selektor. Lalu kita buat value dari tab controller ini agar bisa berpindah-pindah dengan create property node value. Kita jadikan right. Lalu kita bikin konstan. Yang atas adalah pack 2 jika benar-benar pack 1. Itu sambungkan ke selektor. Setelah itu coba kita run. Untuk masukkan ke pack 2 kita harus masukkan password. Otomatis masuk. Untuk berganti page menggunakan ini.
Ya mungkin dengan ini sekian penjelasan instruksi review dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.